Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Riam Biru ini. Seperti biasa ada Bro Ayung juga di sini. Mau berbagi cerita seperti hari-hari sebelumnya begitu. Dan oh ya, satu hal, sorry ya Bro, sebelum lu cerita, kemarin itu gue salah nyebutin nama ya. Di cerita Nyai Wulung kalau nggak salah. Yang bagian 2-nya itu kan namanya harusnya siapa gitu, Mas Darman gitu. Gue nyebutnya Mas Jamal. Gara-gara pas nge-shoot itu gue ngeliat si Jamal di situ tuh. Jadi kayak gitu, makanya itu berarti tadi. moga-moga kemarin aku nyebut nama situ lagi makan mie nggak nyebut mie instan ya. Enggak, itu gara-gara kan pas lagi shoot sendirian ya. Gue ngeliatinnya si Jamal gitu kan. Makanya keceplosannya itu kayaknya. Iya. Udah itu aja Bro, lu hari ini ada cerita apa nih? Baik. Gue belum tahu ya, lo belum nge-share sedikit pun apapun, gue belum tahu. Udah nih. Situ Udah. Awalannya baik. Menyambat teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Riam Biru semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Ini langsung aja kisah dari Mbak Retno, sebut saja Mbak Retno namanya. Boleh gue potong nggak? Iya. Satu hal lagi penting yang pengen gue sampein yang tadi lupa disampaikan. Jadi begini, gue ada rencana mau ngubah nama channel ini. Channelnya nanti udah kita pakai ngobor aja misal kayak gitu ya. Tapi ini masih pertimbangan sih, ini masih pertimbangan. Jadi jangan pakai nama Riam Biru lah. Riam Biru nanti dipakai buat yang lain. Gitu. Buat nama belakang gitu. Buat jumping-jumpingan Bro nanti. Oh, gitu. Bro. Enggak, tapi ini baru wacana belum. Iya. Nanti rencananya seperti apa. Tapi ngobor oke sih harusnya sih. Ngobrol horor gitu ya. Kayak gitu. Udah gitu aja Bro. Sorry lanjut. Ini cuma wacana aja buat kawan-kawan. Nanti siapa tahu benar-benar dieksekusi. Jadi nggak terlalu kaget. Siapa tahu ada sumbang sih nama yang keren ya. Oke. Tadi lanjut. Mbak Retno ya. Sebut saja ini yang kisahnya Mbak Retno. Mbak Retno itu punya suami namanya Mas Bagus. Tapi bukan Bagus ini ya. Namanya Mas Bagus. Dia udah menjalani pernikahan selama 5 tahun dan alhamdulillah udah dikasih anak itu 5. Anaknya satu, umurnya sekitar 3,5 tahun lah. Tapi udah ngomongnya udah enak, udah hebat. Ya, anak yang lucu, cerdas, ceria. Tapi ini bukan mau bahas masalah anaknya. Jadi selama pernikahannya Mas Bagus sama Mbak Retno itu, dia itu udah bolak-balik ngontrak rumah gitu, Bi. Ngontrak rumah dari satu rumah ke rumah lain, satu rumah ke rumah lain, tapi ujung-ujungnya balik ke mertuanya lagi. Gitu. Jadi nggak betah alasannya. Jadi nggak rampung gitu. Nah, ini yang jadi apa namanya ya, beban buat Mbak Retno. Orangnya susah bisa dibilang begitu. Yang susah itu Mas siapa? Bagus. Oh, suaminya. Tapi bagaimanapun kan suaminya. Pernah dalam satu sesi obrolan, ini agak serius, bapaknya ngomong gini, Retno, kamu jadi mau pergi dari sini lagi. Itu ngobrol bertiga, Retno, bapak sama ibunya. Itu kan Bagusnya nggak ada bisnis ceritanya. Nah, itu ditanyain begitu sama bapaknya. Retno jawabnya gini, ya jadi toh Pak, orang Mas Bagus pengennya begitu. Saya sebagai istri harus manut gitu. Nah, si perempuannya, si ibunya ngomong, alah bagus. Apa-apa bagus, kamu harus punya prinsip sendiri. Walaupun laki-laki ya yang menang. Tapi yang caranya begitu, dia bisa apa? Gitu. Orang bisanya cuman nih kalau angen-angen ini sebatuk katanya gitu. Angen-angennya terlalu tinggi tapi kenyataannya segini nol. Bu, jangan ngomong kayak gitu. Kalau udah kayak gitu Retno jatuhnya cuman bisa delaweran, nangis begitu, Bi. Jadi Bagus itu, tak terusin ya, bapaknya ngomong, ya wes gini aja, kalau memang udah dipikirin masak-masak, moga-moga ya kamu betah gitu. Niatnya Bagus sebenarnya bagus. Tapi ya banyak yang harus dia pelajari dulu. Lo bilang tadi agak serius, makanya gue diem aja gitu. Nyimak gitu. Jangan begitu aja, akunya yang malah jadi serem gitu. Nah, itu si Bagus itu, Mas Bagus itu kerjanya itu sebagai broker tanah gitu. Walaupun ya startanya masih kecil-kecilan lah. Begitu, tapi daripada sering hasil banyak kan
gagalnya. Banyakan gagalnya. Tapi ya yang nyebelin kalau misalnya dia ada rencana mau ada tender gede, mau dapat fee gede gitu kan, ada bayar udah kesini, dia langsung apa aja disalahin di rumah, mertuanya rewel lah, kurang ini kurang itu, kita harusnya mandiri begini, itu langsung nyari kontrakan rumah. Nah ya kalau duitnya sendiri, istrinya suruh minjem ke orang tua begitu. Dan itu berulang. Apa kalau sudah jadi beneran jadi itu, nah namanya goal, proyeknya goal, dapat fee, dia pasti ngontrak. Nah kalau misalnya dapatnya banyak ya agak lama, kalau misalnya dapat sedikit paling 1-2 bulan balik lagi ke orang tua. Itu kenapa ibunya, namanya perempuan kan lebih pakai rasa gitu ya, itu sebel ngomong begitu sampai keras lah. Tapi Retno kayak si malakama. Nah itu taruhlah yang terakhir tadi, Bagus dan Retno akhirnya benar-benar pindah karena memang ada rencana jualan tanah itu gede, lumayan gede, ada bayar udah datang dan lain-lain, dan mereka pindah lah, mereka dengan ya di bawah semua nggak ada kayak rencana mau balik lagi ke situ, enggak. Jadi pakainya truk, semua biayanya sama orang tuanya Retno. Nah itu singkat cerita mereka sampai di sebuah kampung. Nah itu yang bikin Retno sebel. Rencananya katanya mau pindahnya di kota yang rame, sekolahnya deket dan lain-lain. Tahu-taunya di kampung-kampung juga. Dan lebih nyebelin lagi sampainya di sana. Tahu-taunya rumah tua, rumah lugu. Katanya ini mah biayanya segini, nanti dapatnya rumah minimalis, keren bu, nanti ke sana kamu bakalan betah. Tahu-taunya rumah jadul, rumah tua. Nah tapi perasaan mangkelnya Retno, jengkelnya Retno itu bener-bener pas lagi nginjek rumah itu kayak sirna gitu aja. Nyatanya ini rumah lama tapi terawat semuanya Bi. Itu kan nggak ada kaca ya, bekas jendela yang gede. Tapi ini rumah terawat semua, bunga-bunganya ada, tamannya ada. Itu langsung suka. Itu akhirnya yang tadinya mau ngomong ke suami enggak. Nah itu singkatnya barang-barang itu diturunin, ada bawa kuli 2 buat kuli panggul, apa namanya, nurunin barang, bongkar muat begitu. Retno ke dalam, dia pokoknya harus segera nyiapin. Ternyata setelah di dalam juga lebih nyenengin lagi, perabotan lama, perabotannya masih bagus, nggak perlu dibersih-bersihin, kayaknya udah disiapin gitu, mau ada orang datang ke situ. Nah ini Bagus ngebantuin si kuli panggulnya semuanya gitu. Retno sama si anaknya namanya Abil itu di dalam. Itu dari awal dia datang ke situ, ke rumah itu, kampung lah. Tadi jaraknya sekitar 1 kecamatan sama rumahnya orang tuanya. Itu nggak ada yang bantuin belas tetangga. Itu apa satuan ukuran baru ya? 1 kecamatan. Satu ukuran karena baru. Ada sentimeter, meter gitu. Ini 1 kecamatan. Keinginan gitu. orang tuaku. Jadi ya enggak. Ya kayaknya segitulah 1 kecamatan. Emang kenyataannya begitu, Bi. Jadi di sana itu nggak ada yang bantuin, nggak ada orang datang. Mungkin ya risih, apa Bagus ya juga nggak ada apa ya spek-spek dulu, atau yang punya rumah bukan orang situ, nggak tahu lah, whatever. Yang jelas itu nggak ada yang bantuin, nggak ada yang rewangin gitu. Ini Mbak Retno nyiapin kayak kloso, tikar dulu buat medangan, dinyiapin begini. Tapi ada yang nampak aneh buat Mbak Retno, ada seorang anak kecil itu nyender di saka terus di depan. Kalau rumah dulu itu ada sakanya kan banyak. Itu di depan pintu, tapi sebelah kanan itu ada anak kecil ngampleh begini ngeliatin dari pertama dia datang pakai mobil, dia kan pakai motor. Kalau yang lain itu barang pakai mobil, pakai truk. Itu sampai mereka istirahat, itu anak kecil itu ngeliatin terus, ngeliatin orang wirawiri. Pas ini lagi medangan, kan ada sesi medangannya, yang udah selesai, itu dia masih ngeliatin ke arah dalam. Itu di ruang tengah, pintu 2 dibuka, itu nembus ke bocah itu. Itu sampai Retno bilang gini, "Pak, itu anaknya siapa sih, Pak?" Gitu. "Anak yang mana?" Itu sambil beres-beresin apa, sambil lalu dia jawab, "Anak yang mana?" "Itu loh di depan, anaknya siapa?" "Di depan mana? Dari tadi semenjak kita datang kan ada bocah itu di depan tuh masih ngeliatin ke sini." Gitu. "Yang mana?" Tapi nggak ngeliat, suaminya nggak ngeliatin ke sono, asal ngomong aja. Akhirnya ditawarin ada gorengan gitu. "Dek, ini sama Mbak Retno."
itu ditawarin begitu nggak senyum nggak apa langsung lari ke sana. Lari pergi maksudnya. Pergi keluar. Kok lari? Apa sih Bu kok ngomong kayak gitu? Itu bocahnya ditawarin jajan malah lari. Bocah yang mana kamu? Banyakan pikiran, Mang. Ada sore pada yang lain itu bantuin bilang gini, Mas, emang jenengan pada ngeliat bocah kecil nggak ada anak kan, nggak ada siapa-siapa? Nggak ada Mbak, orang dari tadi kita cuman bertiga sama si itu sama si Abil, ada anak kecil di mana? Disakat di pintu itu mereka udah jangan dipikirin, udah biarin nih Mang, istri saya kadang-kadang begitu Mang, kayak gitu. Nah ini sampai kejadian itu sebenarnya sih membekas di Retno begini ya, itu sebenarnya anaknya siapa, kok nggak ada reaksinya, kok yang lain tuh nggak ngeliat gitu, katanya nggak ada, ini sesuatu, tapi ambulah pokoknya aku mau bersih semuanya biar nanti malam bisa istirahat gitu kan. Nah apalagi suaminya malam nanti katanya ada ketemu sama meeting begitu kan, di orang bisnis. Nah ini malam harinya semua berjalan lancar, nggak ada apa-apa. Nah pagi harinya itu anak kecil itu ada lagi. Jadi Retno itu ada rencana mau, namanya orang baru, mau bikin makanan nasi kuning lah begitu sama lauk pauk sederhana buat bagiin ke tetangga gitu. Nah si Abil suruh masuk ke dalam ke ibunya, nonton TV gitu, nggak mau, pengennya main di dalam, mau main di luar. Tapi rumah itu kan namanya di desa, pikirannya Retno aman, ada pagar walaupun dari tanaman hidup begitu. Nah dia duduk di depan. Nah ini Retno di belakang, sekali nengokin Abil, oh iya masih anteng, ada mainan mobil-mobilan dan lain-lain. Pas dia lagi masak belum lama itu dengar suara Abil itu kayak nggak sendiri ngobrol gitu. Ada temennya gitu. Iya ada temennya. Kok kakak sedikit Abil kok bahagia banget padahal sendiri. Anak itu nggak suka yang imajinasi, dia sukanya yang udah jadi gitu dimainin. Itu penasaran, lama-lama dipantengin begini, tapi suaranya sendirian, tapi kok kayak seneng banget. Itu dia mindik kata-kata apa ya, jalan pelan-pelan gitu ke depan. Terus itu kan nggak ada kaca, nggak bisa dilihat dari dalam, itu jendela yang gede, ada hordengnya, dilihat begini, itu ada bocah kecil itu yang kemarin. Tapi yang bikin bingung buat Retno, anak itu nggak ngapa-ngapain, cuma duduk begini. Kalau rumah dulu yang itu kan panggung, maksudnya tundagannya itu banyak ya. Itu Abil di sini mainan, itu cuma duduk begini diem, nggak ngapa-ngapain. Tapi si Abil koyo lagi ajak main, seneng banget, teriak-teriak, kadang lari-lari muter-muter kayak gitu. Ini bocahnya siapa sih ya? Mau tanyain, takut gosong. Masuk lagi ke dalam dia. Nah dia goreng-goreng lagi, ketawa-ketawa lagi, semakin keras si Abilnya, semakin seneng. Ditengokin lagi ke depan, jalan ke depan, posisinya sama, nggak berubah di tiang itu juga begitu, diem gitu. Loh kok ini aneh banget ya. Balik lagi ke dalam, ya wis pan anaknya sopo nanti tinggal tak tanyain begitu kan. Nah balik lagi ke dalam, itu nggak ada suara apa-apa, nggak ada suara, sepi hening, nggak ada. Ini anak jangan-jangan diajak keluar sama bocah itu. Pas ditengokin lagi sendiri, nggak ada bocah itu, nggak ada bocah itu. Tapi si Abilnya ada. Dia nggak ketawa ketiwi, biasa aja. Akhirnya ini jatuhnya kan udah asar, masuk asar itu. Jadi kok aku jadi berindang-berinding ini ya, jadi ngeri. Padahal emang anak, tapi aku lupa kata orang tua lihat wayangannya gitu. Bayangannya ada apa enggak. Tapi wong bocah ya wis. Akhirnya Abil disuruh masuk. Itu ngepakin nasi kuning udah jadi, dikasih wadah mika begitu, mau diantar-antarin ke tetangga. Nah itu nyatanya rumahnya itu memang nggak terlalu deket, jadi ada kebun kecil, nanti rumah itu rumah ada jarak gitu ya. Nah ini 1-2 rumah dianterin ada orangnya, dan kebanyakan bukan anak kecil, ya bocah-bocah tanggung lah. Orang itu hari Minggu ada ABG, ya perempuan udah dewasa, tapi bapak-bapak, tapi nggak ketemu sama yang namanya ibu-ibu. Tapi udah disampaikan nasinya itu 1, 2, 3 kali. Itu ada rumah satu mirip kayak rumahnya dia.
rumah tua juga, tapi kondisinya lebih baik yang ditempatin dia daripada rumah ini. Itu ngetok-ngetok, assalamualaikum, assalamualaikum, bu, pak, itu nggak ada yang nyaut. Yang namanya ini kan kok nggak ada yang nyaut ya, ke samping kan dia. Nengok kebun, kesini lagi nengok kebun. Nah pas dia mau ngetok lagi, ada suara dari belakang, goleki sapa wong ayu digituin. Itu kaget dia, ada suara siapa tadi, nggak ada siapa-siapa. Pas dia nengok, tahu-taunya ada nini, ada orang tua, nenek-nenek udah peot banget. Dia itu pakai jarit yang melusuh begitu, tapi agak gantung, bungkuk, cuman pakai BH. BH lama ya yang pakai? Iya, jangan ditanyain packaging, soalnya BH lama yang ada kancingnya begitu. Itu ada kancingnya, kurus, itu sembari nginang apa ya, nyiri. Itu kan ada apa namanya, bako di sisi begini, terus sekali-kali dia kecuh gitu, merah gitu kan. Nyari siapa? Ini mbah, orangnya nggak ada, orangnya nggak ada, itu orangnya nggak ada. Belum pulang ya mbah, cuman ketawa. Nah pulangnya kapan mbah? Nggak pulang. Kok nggak pulang? Suwung mbah. Itu rumah suwung, rumah yang nggak ada yang nempatin. Nah terus ini gimana ya? Kamu bawa apa Nduk? Aku bawa nasi ini, saya baru pindah di rumah itu. Ini buat mbah aja. Enggak mau Bi, katanya. Aku nggak makan kayak gitu. Oh nggak suka ya, nanti rumahnya di mana? Nanti tak kirimin yang lain. Kalau nggak suka nasi kuning, cuma nunjuk arah ngidul, kebun begitu. Katanya tadi lewat sih, sebelum kebun ada jalan gitu, ada kali di situ ya. Dia cuma nunjuk arah ngidul. Itu dia sempat nungguin, ya wis ya Ndu, aku tak pulang dulu. Itu udah waya mau sadakala gitu Bi, mau ke maghrib gitu kan. Dia jalan, orang kok udah bungkuk begitu, tapi kayaknya cepet, selep jalannya langsung masuk ke kebun-kebun gitu. Nah itu nggak dipikirin lagi, meskipun ada rasa merinding begitu. Tadi yang masalah anak juga belum selesai, jawabannya apa, tapi nggak dipikirin, pokoknya ini ngempet selesai. Nah terakhir ketemu rumah yang dikasih terakhir gitu, ketemu sama ibu-ibu. Nah itu mungkin senggang kali ya ibu-ibu itu, dia ngobrol-ngobrol, loh jenengan yang mau nempatin rumah itu. Oh iya bu, iya wis, biar betah ya. Kata kita ada temennya, ada saudara di sini, sering main ke sini nak, begitu. Tapi yo sing hati-hati. Iya Bodi, tapi yo apa bu? Kayaknya dia menang, nggak mau kan, nggak mau dilanjutin. Tapi yo apa? Enggak bu, tadi aku gini, ada rumah di sana bu, rumahnya mirip kayak rumahku. Terus tak assalamualaikum, ketok itu nggak ada yang nyautin. Nah tau-taunya ada nenek-nenek, saya kaget banget. Itu langsung ibu-ibu bangun Bi, tadinya duduk biasa, nenek-nenek. Loh kenapa bu? Nenek-nenek yang kayak apa kata dia gitu, pakai jarit, nggak pakai sendal, bungkuk. Iya bungkuk, nginang, iya nginang, nyiri begitu. Loh, itu rambutnya putih semua digulung begitu, pakai yang ada sakunya begitu. Ibu kenal ibunya jenengan? Bukan gitu. Ya Allah, kamu malang lihat. Itu udah mulai deg, kok malang lihat gitu kan. Terus lah itu siapa bu? Bukan siapa, nggak apa-apa. Tutupin biasa. Nanti ini kan akhirnya itu nggak panjang lebar obrolannya, dikasihlah nasi kuning, malah 2 jatuhnya. Satu sih ya yang nggak ada ininya. Nah malamnya itu ya gembira sekali mungkin ya kalau si Mas Bagus, karena memang nyatanya goal benar-benar dan dapat fee lumayan besar. Ya namanya orang lagi senang Bi. Biasa mereka pesta di rumah sendiri, sampai melayani suaminya sampai wah lama lah kayak gitu. Dia kecapean, tapi anehnya dalam rasa capek itu bukannya tidur malah melek. Biasanya kan langsung tidur. Siapa sih Mbak Retno? Mbak Retnonya kecapean, tapi aku nggak bisa tidur, justru aku melek. Aku keinget wajahnya bocah kecil itu, terus bocah kecil nenek-nenek kayak gitu ganti-gantian terus. Jadi kalau ngelihat bocah kecil itu perasaannya ada rasa serem, takut, karena nenek-nenek adem. Kayak gitu terus. Oh iya, dia baru inget, aku masuk rumah ini kok belum lihat-lihat ruangan yang lain. Kata dia begitu. Baru oke nyiapin yang bisa buat masak, kamar mandi, udah.
kirim-kiriman itu, tapi nggak nengok-nengokin ini rumah isinya apa aja, ruangannya gimana. Itu diberani-beraniin. Dia itu dinyalain semua lampu. Masuklah dia ke ruangan-ruangan tengah, ke belakang samping kayak gudang itu, dia ada nemuin hal yang aneh. Jadi setiap satu ruangan, misalnya ruang depan, ruang tengah, kamar-kamar itu ada 4 katanya. Itu kuncinya dapat semua, bisa dibuka. Sama gudang itu tetap ada foto. Bukan foto sih, lukisan bisa dibilang begitu. Tapi yang buat dia aneh, lukisan itu semua gambar sumur, Bi. Ya lebih tepatnya bukan sumur, apa ya, kayak belumbang, kayak wadah sampah, tapi air, Bi, dalamnya air, tapi nggak ada atasnya begini, nggak ada. Jadi cuman bunder tapi nempel sama tanah begitu. Nggak ada pembatasnya, nggak ada temboknya gitu ya. Itu pinggir-pinggirnya dalam lukisan itu bata-bata yang disusun melingkar seperti itu. Itu semua dari depan sampai ke belakang gambarnya itu semua. Dan yang paling yang aneh buat dia, lukisan kok apa nggak ada yang lain, kok ini semua, dan posisinya agak gelap, tungsten lah posisi lukisan itu. Di versinya seperti itu, naturalis memang, tapi settingannya dari berbagai sisi. Kadang-kadang ada yang di dalam seolah-olah masuk begitu lukisan itu. Nah itu kok rumah yang lain memang ada ornamen, ada namanya perabot-perabot tua, ada lampu-lampu ini, tapi itu nggak bikin dia sesuatu gitu, enggak. Tapi ini lukisan itu kayak kebayang terus sampai dia tiduran samping suaminya, itu nyampe ke bawah mimpi, Bi. Jadi di mimpi itu di sananya ada kebun, dia jalan itu kayak pinggiran sawah begitu, Bi. Pinggiran sawah, terus dia naik agak tinggi begitu tanahnya, itu masuk ke kebun. Ya pohon-pohon turi, pohon-pohon kayu semak begitu ya. Ada yang gede-gede ya pohon kelapa. Tapi itu gelap. Terus agak jauh begitu, dia nampak di belakang ada rumah. Ada rumah, terus langsung atapnya pakai genteng tapi pendek. Kalau rumah dulu kan ngandung ininya kan pendek gitu ya. Songkoknya pendek, rumahnya warnanya udah bladus, putih menjadi krem begitu. Nah, setelah didekat-dekatin, ini aku di mana gitu, ada pintu satu, di belakang persis rumah itu ada sumur itu, Bi. Sumur yang kayak di lukisan itu. Nah, dia penasaran, kok kayak yang di lukisan itu persis banget. Dia jengking begini ya. Yang lihat ke dalam itu, yang dia lihat itu penampakan sama kayak urutan di dalam rumah tadi. Jadi dari atas, dari samping, dari itu persis banget kayak visualitasnya, malah belakangan dia yang lihat begitu. Itu pas terakhirnya dia kayak kesedot, kayak lukisan terakhir yang di belakang kesedot ke belakang, begitu masuk dalam dia bangun. Itu dia bangun, keringatnya jagung-jagung ya kan. Ini aku apa kok mimpi begini? Apa hubungannya sama lukisan tadi? Kata orang Jawa, apa kok gawangnya lu ya? Nggak dipikir-pikirin tuh akhirnya. Nah paginya karena memang suaminya itu ya namanya habis dapat ini uang lebih, dia diajak Retno buat jalan-jalan nggak mau. Akhirnya Abil diajak keluar sama suaminya. Ini kesempatan ini, aku harus tanya-tanya orang sini tentang semua yang aku alami 2 hari ini gitu kan. Nah dia nyamperin ibu-ibu yang terakhir dikasih nasi kuning. Itu kebenaran dia lagi masak, pakainya masih tunggu. Namanya orang di desa itu kan. Nah itu, piye mbak, ada yang mau tanyain, Bu, ngapunten gitu. Loh, baru 2 hari udah mau nanya gitu. Loh kok ngomongnya kayak gitu sih, kayak jenengan udah tahu semua gitu. Enggak, biasanya kalau orang baru nanyanya ya seminggu lah, enggaknya kayak gitu, Bi. Kok udah 2 hari udah nanya? Ayo nanya apa? Pasti sumur, kata dia begitu. Lo kok ngerti? Iya, nak, nanti Ibu ceritain semua. Kamu cerita aja dulu. Masa di rumah itu di dalamnya, Bu, lukisannya sumur semua, Bu. Lukisannya sumur semua. Ya itu memang semua juga cerita begitu, tapi nggak ada yang cerita masalah sumur lukisan. Jadi yang keluar dari rumah itu pernah cerita mistik kejadian di rumah itu, tapi nggak ada yang cerita ada lukisannya gitu. Lukisan piye, Mbak?
di rumah itu dari depan sampai belakang ada lukisan yang sama, gambarnya tok yang sisinya beda-beda gitu, itu sumur. Dia mulai, oh kirain mau nanya yang nenek-nenek, kirain yang nama, oh iya, kamu tadi kemarin itu no kayu ngeliat bocah kecil. Iya, itu sumur. Bocah kecil kok sumur? Apa hubungannya bu? Bocah kecil sumur. Aduh, nanti aja wis gini kata dia, masuk dulu ke dalam. Kayaknya ngomong sama suaminya, denger jangan diceritain kayak gitu suaminya, tapi yang namanya ini ya Pak Mas sakit Pak, daripada nanti ini mendingan diceritain terus terang aja gitu. Akhirnya dia masuk lagi ke dapur lagi, dia ngomong gini loh no kayu, ini diminum dulu, ada cemilan seadanya, ini tak ceritain. Kalau nenek-nenek dulu ya, nenek-nenek itu memang bukan manusia. Mulai geser kan, bukan manusia, gimana orang saya lihatnya manusia. Nah itu pulangnya kemana? Ke kebun kan? Harusnya kan ke rumah. Iya sih, di sana nggak ada rumah emang bu, di balik kebun ya adanya kali, adanya pohon-pohon gede. Itu emang biasa nampakin, tapi itu nggak jahat loh, baik. Kalau itu seringnya nampakin baik, tapi yang anak kecil itu bahaya itu. Kamu anaknya ada ya, anak yang kecil ada ya, pernah ketemu nggak sama itu? Iya malah ketawa ketiwi mainan. Aduh jangan sampai deket-deket sama anak kecil itu, itu kata ibu itu. Loh kenapa bu, ini mbak ya bener atau enggak ya namanya bangsa kayak gitu, tapi kisahnya kayak gini. Dulu yang punya rumah itu, yang tadi yang sampingnya yang mirip itu sebenarnya punyanya kakak adik. Sama waris dapat rumah dibikinin satu-satu, rumah yang sama mirip tadi, tapi yang ini kan kurang terawat. Itu dulunya dia penjual tempe, dia penjual tempe itu kan banyak mistiknya katanya ya, nggak boleh ketetesan minyak, nggak boleh ngomong yang saru-saru, tempe nggak jadi dan lain-lain. Banyak pakai yang mistik-mistik itu. Nah satu hari dia itu jualan, habis jualan pulang ke rumah, ngertinya dia punya anak satu-satunya. Ngertinya itu anaknya itu lagi main atau diajak main bapaknya. Tahu-tahu nyampe sore nggak ketemu, maghrib nggak ketemu, dicariin udah nyemplung di dalam sumur itu, udah meninggal. Anak kecil itu. Nah itu bocahnya kayak gini. Iya bu, persis, agak hitam ya. Iya, rambutnya jegrik. Iya. Itu kayak itu emang dia meninggalnya di situ. Itu sebenarnya ya kesalahannya orang tua. Soalnya itu kan mau bikin buangan nurung, tapi katanya waktu itu tukangnya ada masalah, jadi belum selesai dibikin tutup. Jadi anak kecil itu namanya bocah main umpet-umpetan atau apa kan kepleset jatuh ke situ. Itu meninggal di situ. Nah kakaknya itu waktu itu yang saya lihat itu ya semua berkabung, semua sedih, tapi dia moto-moto sumur itu. Setelah bayinya bocah itu diangkat, umurnya 5 tahunan. Iya bu, itu nakal, itu sering gangguin. Pokoknya bocah sini kalau anaknya ketemu sama itu meriang jahat kata dia. Meriang parah kan kata orang dulu, meriang jahat. Itu pokoknya jangan sampai ketemu lagi gitu. Itu semakin buat Retno dak-dik-duk. Ini juga udah mulai sore gini. Aku harus ketemu sama si Abil, jangan sampai ditinggal bapaknya. Kadang-kadang begitu Bi. Itu ternyata pas dia pulang, Abil benar-benar sendiri dan ada bocah kecil itu. Jadi dia dari pagar-pagar ini ya, teratayan pagar-pagar dari apa bunga-bunga begitu, ngelihat sore sandakala anaknya lagi digituin sama anak kecil itu, lagi pokoknya dijorok-jorokin, lagi nangis kejer. Itu langsung si Retno lari nyamperin si bocahnya, direok begini, tapi si bocah yang tadi itu langsung gas gitu. Itu akhirnya ditanyain, Retno pulang, dia ngomong sama Bagus, Mas, aku ndak marah, aku ndak punya masalah apa-apa sama situ, tapi aku ada urusan pribadi penting banget, aku pengen ngambil sesuatu di rumah, tolong anterin situ, kalau mau urusan bisnis monggo. Itu cerita sama bapaknya, diceritain kejadian kayak gitu. Nah kebenaran adik bapaknya orang yang paham. Pamannya itu sebenarnya begini, no,
nggak ada urusan anak kecil itu nyemplung ke sumur itu. Namanya ruh itu pulang ke yang maha kuasa. Ya, ini itu kejadian itu biasa diambil alih sama makhluk gaib yang tadi. Tapi itu juga sebenarnya nggak bakalan ketarik ke situ, ke rumahmu itu loh, ke rumah yang baru itu. Tapi ini ada hubungannya sama suamimu. Jadi memang belakangan itu semenjak dia menikah tepus terus lah. Maksudnya kalau bisnis itu apes. Jadi yang nilainya kecil, yang gede lolos terus, ada juga rugi. Ini makin kemarian, udah 2 kali, sama yang di rumah 2 hari aja udah dapat 2 Bi. Itu ternyata dia menggunakan ya perewangan itu, semacam benda pusaka itu Bi. Benda pusaka itu energinya besar, bentrok sama ini, sama yang mirip bocah itu bukan bocah, aslinya bukan bocah, tapi udah beginiannya. Itu narik ke situ. Jadi kalau memang diterusin, suamimu masih megang begituan ya mungkin anakmu sendiri nanti yang repot gitu. Bakal didatengin terus bakal gitu didatangi terus. Itu udah mainnya fisik. Iya om, itu udah dijuruk-jurukin begini, udah ngalih aja. Kalau nggak kamu ditinggal di sini aja. Itu suaminya pas ketemu diomong kamu punya gaman begini-begini tetap nggak ngaku. Tapi mungkin daripada pertengkaran makin ini ya, akhirnya balik lagi ke rumah orang tuanya. Itu cuman 4 hari di rumah itu. Dua-duanya sama suaminya juga? Iya, suaminya gitu. Ya itu aja. Oke. Tapi semuanya jadi selamat ya gitu? Iya, ya? selamat. Kalau si mbah-mbah tadi tuh penghuni lama. Penghuni lama. Kisahnya pernah ada lah orang tua seperti itu, orang baik begitu. Iya. Terima kasih Bro Ayung. Wah, ceritanya menarik banget. Lumayan terbawa ke suasana kampung itu dan kebayang sih suasananya seperti apa. Terima kasih Bro Ayung. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin. Mohon maaf ya kalau misalnya ada salah-salah kata, ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan. Semuanya mohon dimaafkan. Semoga kita tetap dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.